IHSG sudah mau mendekati all time high, semoga bisa segera break. Sentimen pasar global sepertinya para investor masih menunggu hasil dari news entar malam core CPI yang kemungkinan di jam 19.30 apa kalau nggak salah. Tapi walaupun investor atau trader lebih apa ya, cautious tone kali ya, kayak masih berhati-hati menunggu news itu. Kalau melihat dari chart-chart pasar regional ya masih cenderung positif lah pergerakannya. Entah itu Dow Jones, entah itu DAX dari Eropa, entah itu Hang Seng atau Cina di Asia. Ya semoga si HSG ini bisa segera break all time high lah. Ngeliat dari chartnya, sejak dia break neckline 70-30 kan gak ada perubahan. Inverse head and shoulders-nya masih bisa dibilang valid sampai detik ini. Itu dulu. Langsung kita ke pembahasan saham. Ini chart Gosco. Tadi dia break ke atas 146 atau signal beli, tapi ada yang ngebanting. Kayaknya masih boleh dibeli. Cut loss-nya ada di 135, take profit-nya kemungkinan ada di 165-an. Itu yang nggak ada di list. Yang kedua yang nggak ada di list yang hari ini break itu ada DKFT. Dia break 136 137, kayaknya clear signal untuk beli. Cut loss-nya ada di 132. Yang berminat boleh lah langsung di HK pas opening besok. Ya udah itu dulu. ABMM nggak usah dibahas. Akset bolehlah kita beli, cut loss-nya ada di 197. Jadi ngantri di 210 ya boleh, atau udah mulai nyicil beli di harga-harga sekarang nggak masalah juga. Itu untuk si Akset. Adi clear break ke atas 840, kita udah ngebahas dari jauh-jauh hari. Untuk cut loss-nya ya relatif lebar di 695, tapi nggak masalah, ntar kita tinggal majuin trailing stop-nya. Untuk target berikutnya ada di 950. Tuh untuk Adi. Adro kita lewatin, langsung ke AMRT aja. AMRT nggak ada perubahan. APLN, ARB kita kemungkinan punya support terdekat jauh di bawah di 123. Ya kita lewatin aja dulu. Asri masih boleh di hold ataupun dibeli karena harga masih relatif dekat dengan 192. Cut loss-nya ada di 150. BBNI break fractal 8.900, nggak ada yang mesti dibahas, masih terpantau aman. BBRI masih terpantau aman, nggak ada yang mesti dibahas. BES ya koreksi tipis 1% tapi nggak masalah. BHI, TBKSL, BMRI mulai mendekati area take profit yang kedua di sekitaran 9.600-an. BMTR kita lewatin, BNGA kita lewatin. BOS dia break ke atas 95, kayaknya menarik untuk dibeli. Cut loss-nya ada di 91. Buah lewat Bumi. Aduh chartnya kenapa lagi, kita lewatin aja dulu deh. Cak lewat Cepro nggak berhasil break ke atas 77.
belum ada clear signal untuk beli. CTRA ini posisi kita yang dari tanggal 11 Agustus kemarin kita masih nge-hold sampai sekarang. Cut loss ada di 900. Di tanggal 23 ya dibuka di level 915, tapi ya nggak masalah, cut loss kita masih terpantau aman yaitu di 900. Sekarang bisa dibilang ya 1060 1070 ya area take profit. Itu untuk si CTRA. Kalaupun emang lanjut ya take profit berikutnya ada di 11.40-an. Oke, CTRA udah menghasilkan, Dewi lewat Dild, lewat Doit gak ada yang mesti dibahas lah, biarin aja dulu, di hold dulu. Elsa take profit 360 kemarin tercapai, tapi secara keseluruhan sih masih terpantau aman ya. Jadi yang punya barang di 310 ya di hold aja dulu. Energi niatnya kita pengen average up. Kalau misalnya dia break atas 298, trailingnya diubah ke 288 dari 234. Itu untuk si energi. Hill masih di hold selama 1445 nggak tertembus. Harum trailing profit dari 1665 diubah ke 1805. Setelah itu ada apa lagi ya, Inco kemarin kita udah ngebahas, tahunya dia gap up pas opening, udah terlampau jauh dari breakout point 6325. Oh ya, SRTG trailing profit dari 2560 diubah ke 2730. Oke. IATA kita udah punya barang dari 148, kayaknya masih layak di hold, nggak ada yang mesti dibahas. Indi juga nggak ada yang mesti dibahas. Kayaknya kalau misal dia break ke atas 3150 cukup menarik untuk average up dan update trailing profit ke 3060-an. Jadi dipantau aja dulu. INKP nggak ada yang mesti dibahas. ITMG masih terpantau aman. Jcon lewat, Kin lewat. Langsung ke Crash aja. Crash masih terpantau aman, gak ada yang mesti dibahas. LPKR semoga take profit 128 tercapai. Untuk perubahan cut loss-nya bisa dimajukan ke 116. Jadi resiko di saham ini terpantau mengecil lah. Jadi nggak ada yang mesti dikhawatirkan lagi yang pegang barang dari 118, karena cut loss-nya cuma 2 tick. MDLN nggak ada yang mesti dibahas, terpantau aman juga. Medco juga terpantau aman. MPMX lewat, MTDL lewat. MTDL kita lewatin. NISP ya terpantau aman. Semoga 820 take profit kedua tercapai dalam waktu dekat. Setelah itu Okas, Pegas masih boleh di hold lah, yang punya barang di 1730. Kita masih menunggu konfirmasi dari price action untuk average up nya. Intinya secara keseluruhan ya masih uptrend. PNBN, PNLF lewat lah, PPRO lewat, PTPP
Hari ini break 10.30, kita udah ngebahas ini dari jauh-jauh hari. Aturan signal beli, cut loss ada di 980. Untuk targetnya kemungkinan ada di sekitar 11.20. Semoga lancar. Untuk konstruksi berarti kita udah pegang sekitar 3 WG, PTPP sama ADI. Setelah itu Petro lewat deh, Raja lewat, Rals menunggu konfirmasi break ke atas 620, jadi dimasukin ke watchlist aja dulu. Kemungkinannya besok belum break, mungkin minggu besok, jadi dipantau aja dulu. Untuk Rals, Ricci lewat, RMKI lewat, SMRA lewat, SRTG tadi kita udah ngebahas, cuman majuin trailing profit dari 2560 ke 2730. Tekim tadi udah, Tekim gak usah dibahas. TPIA chartnya udah bener, tapi kita belum nemu yang enak beli di mana, jadi kita lewatin aja dulu. Trim lewat, Tugu lewat, UNTR juga masih terpantau aman lah, walaupun hari ini masih koreksi tipis. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di average point di 33.325, masih terpantau aman. Terusnya Wismilak mendekati area take profit kedua 745 750. Yaudah, kayaknya itu dulu pembahasan hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu besok. Terima kasih.